meningkatkan skill kalian ya, khususnya di bidang teknik industri dan juga apa kalian bisa bersikap, bisa beradaptasi, berinteraksi dengan interaksi kerjasama juga ya kan nggak mungkin di perusahaan itu kerjanya sendiri pasti nanti akan ada tim-tim ya kalian akan bekerja dengan orang lain lalu mampu mengaplikasikan menerapkan wawasan mengidentifikasi masalah ya dan juga nanti mampu menyusun laporan sistematis dari hasil kerja praktik jadi dari apa yang kalian amati di lokasi nanti kalian bisa menuangkannya ini menuangkannya di dalam bentuk laporan sistematis. Nanti akan ada formatnya seperti apa saja sih yang harus saya tuliskan, yang tadi saya alami, yang tadi saya ikuti selama kerja praktik, itu seperti apa, saya bisa menuangkannya, lalu bisa mempresentasikannya, bisa mengenalkannya kepada orang lain. Ya. Itu yang diharapkan dari kerja praktik ini sendiri. Nah, ini mungkin yang banyak ditanya kemarinnya terkait syarat, ya, syarat kerja praktik. Yang pertama kalian harus aktif, ya, mahasiswa aktif minimal semester 6 ya minimal yang telah menyelesaikan semester 6. Jadi kan nanti kalian KP walaupun pengajuannya itu sekarang kalian belum selesai semester 6 tidak masalah. Yang penting kalian sudah atau sedang ya sedang mengikuti kuliah di semester 6. Jadi itu yang tadi saya sampaikan mata kuliah wajibnya sampai semester 6 itu sudah kalian ikuti. Kemarin sempat ada kasus semester 6-nya cuti nih, semester 6-nya cuti belum bisa saya izinkan untuk dapat bekerja praktik ya karena mata kuliah di semester 6 itu belum diikuti ya. Belum diikuti jadi cukup khawatir saja ya nanti takutnya di lokasi cukup susah untuk mengikuti apa yang telah dipelajari dan apa yang terjadi di dunia nyatanya di tempat kerjanya, kerja praktik. Lalu mengisi KRS pada semester berikutnya, berarti semester 7 nanti yang sedang melakukan KP jeda antara semester genap ke ganjil, nanti silakan mengisi KRS-nya supaya nilainya dapat keluar di semester 7. Kalau tidak, ya saya tidak bisa mengeluarkan nilai. Ya, kemarin ada juga kasus seperti ini. Bu, kok nilai saya nggak keluar? Ya, gimana saya mengeluarkan nilainya? Namanya tidak ada di daftar peserta kelas saya. Ya, jadi saya tidak bisa mengeluarkan nilainya. Nah, ini yang ketiga yang sering banyak ditanya, telah lulus minimal 80 SKS. Ya. Minimal lulus itu nilainya C dengan melampirkan transkrip. Maka setiap ada yang minta tanda tangan proposal, saya ngecek dulu transkripnya. Oh, mungkin masih ada D, ada E, mungkin itu diulang pada semester ini ya, di semester ini sehingga ya itu dapat menambah jumlah SKS yang sudah lulus sebenarnya. Jadi intinya yang sudah saya ACC kemarin ya ada beberapa itu sudah dapat melanjutkan untuk mengajukan ya kalau sudah mengajukan dan terima melaksanakan kerja praktiknya silakan. Jadi telah lulus minimal 80 SKS. Mendapat persetujuan dosen wali ya, ada form pengajuan yang diketahui dosen wali dan juga ke saya ya hanya bentuk konfirmasi saja apakah kalian sudah layak atau belum untuk dapat mengikuti kerja praktik. Dan yang terakhir mengikuti sosialisasi. Nah, ini yang selalu saya minta semenjak saya jadi koor KP ya. Jadi setiap mahasiswa saya wajibkan mengikuti sosialisasi KP dan melampirkan buktinya. Benar nggak kalian datang? Jangan apa yang sudah saya jelaskan di sosialisasi itu masih ditanya lagi nantinya ya. Saya harus menjelaskan berapa kali gitu ya. Kalau saya sudah sosialisasi, oke lah. Kalau kemarin saya belum sosialisasi, mungkin beberapa kali lah saya menyampaikan informasi terkait kerja praktik. Nah, sekarang saya sudah sosialisasi, jadi nanti kalau masih ada yang banyak tanya, ya bukan saya nggak mau melayani lagi, tapi ya akan terhambat, ya akan terlambat juga untuk informasi yang kalian dapatkan mengenai kerja praktik. Atau mungkin silakan tanya ke temannya, ya jika temannya juga sudah mengikuti sosialisasi. Tapi ini salah satu syarat wajib, ya karena saya nggak pengen lagi tuh bolak-balik menjelaskan lagi. Nah, ini untuk pendaftaran ya. Beberapa sudah mendaftar ya, ngisi form pengajuan yang ada di Prodi. Itu juga kalau tidak salah ada di web FTI ya, seingat saya. Bawa transkrip, lalu nanti melapor ke saya. Kemarin juga sudah ada beberapa. Bawa semua form ya dan transkrip juga, yang mana itu nanti akan dikumpulkan ke fakultas ya dikumpulkan ke fakultas untuk mendapatkan surat pengantar atau surat rekomendasi kerja praktik yang nantinya akan dibawa ke perusahaan.
ya. Lalu menyusun proposal, ya, jika diperlukan. Jika tempat kalian kerja praktik itu butuh proposal sebagai syarat lah ya untuk dapat melamar gitu ya, melamar di lokasi kerja praktik atau mungkin hanya sebatas administratif ya di sana, silakan dibuat proposalnya. Tapi jika tidak meminta proposal ya nggak perlu gitu ya, bukan syarat wajib ya. Jadi seperti apa permintaan dari perusahaannya itu sendiri. Nah, di sini poin ketiga, kerja praktik dapat dilaksanakan individu maupun kelompok. Dengan maksimal, sebenarnya saya kasih itu maksimal satu kelompok 3 orang untuk masing-masing perusahaan. Tahun lalu itu ada yang 4 orang. Kenapa 4 orang? Karena ya udah jelas diterima empat-empatnya. Oke, saya izinkan, ya tidak masalah. Karena pengalaman juga dari kakak tingkat sebelumnya di angkatan 2019 sampai 5 atau 6 kali mengajukan kerja praktik karena cukup sulit menemukan lokasi kerja praktik. Jadi jika memang sudah ada perusahaan yang mau menerima walaupun 4, tidak masalah. Kemarin juga ada yang mungkin lebih dari 4 yang mengajukan, tidak masalah selama nanti dalam menyusun laporannya itu dikerjakan secara individu ya. Dan topik yang dibahas itu berbeda. Walaupun nanti ditempatkan di satu divisi ya, misalnya divisi K3, divisi warehouse ya, tetap kalian harus membuat laporan yang berbeda. Nah, ini terkait proposal ya, silakan dikumpulkan proposal jika dibutuhkan ke saya untuk saya koreksi ya. Eh, Sebenarnya kemarin itu biasanya saya tuh minta ke menggunakan soft file saja ya. Karena kemarin banyak yang bawa proposal, ya masih harus saya coret-coret karena memang salah gitu ya. Sebenarnya sayang kertasnya ya, tapi untuk berikut ke depan silakan mengirimkan soft file saja gitu ya, soft file saja untuk dapat saya periksa, saya koreksi dan saya tanda tangani jika dibutuhkan proposalnya. Lalu em, surat rekomendasi tadi ya, bawa form pengajuan dan berkas-berkas lainnya ke fakultas. Ditunggu suratnya ya, suratnya sampai selesai ya, baru nanti bisa kalian bawa ke lokasi kerja praktik. Nah, lalu untuk pengajuan proposal itu hanya boleh dilakukan sebanyak 1 kali ya. Jadi dalam kalian mengajukan ya, nggak bisa nih kalian bikin satu proposal ya untuk 3 perusahaan misalnya sekaligus dalam satu waktu, itu tidak diizinkan. Dari fakultas pun juga membuat tidak akan mau membuat surat rekomendasi itu ya. Jadi silakan satu orang atau satu kelompok mengajukan ke satu perusahaan dulu ya sampai diterima. Batas batas kita nunggu berapa lama nih Bu gitu ya. Maksimal 6 minggu atau 1 bulan kalau misalnya udah ngajuin mepet-mepet 1 bulan, silakan ajukan lagi ke perusahaan lain dengan catatan kalian buat surat pengunduran diri dari lokasi sebelumnya ya, dan nanti jelaskan ke fakultas jika ternyata fakultas misalnya keberatan ya, keberatan untuk membuat surat rekomendasi lagi. Ya intinya kalian tadi mau masuk rumah orang permisi, terus mau pulang ya juga izin lagi lah gitu ya. Jadi jangan nyelonong aja. Tahu-tahu nanti setelah kalian tunggu, kalian udah ngajuin ke tempat lain, perusahaan yang lama menjawab gitu ya, menerima kalian, tapi kalian sudah mengajukan ke tempat lain dan mungkin diterima juga ya. Jadi jangan sampai ada image buruk lah ya, citra buruk terhadap mahasiswa teknik industri ITERA. Oke, pelaksanaan ya. Mahasiswa berangkat ke lokasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, bawa apa saja yang diperlukan oleh perusahaan, silakan ya. Berapa lama perusahaan menyediakan waktu untuk kalian ikut ke KP ya. Lalu setelah kalian tiba di lokasi KP, silakan melapor ke saya ya mengenai penempatan divisi dan topik yang akan dibahas. Dan itu diterima paling lambat em, 3 hari. Saya rasa 3 hari cukup ya. Sejak hari pertama kalian mulai kerja praktik melalui Google Form. Jika memang nanti selama 3 hari penempatan belum jelas di sana atau belum ditempatkan dengan fix lah ya di lokasi, silakan lapor juga ya. Jadi kalau tidak 3 hari Bu masih di umum lah gitu ya, masih diletakkan di mana belum ada pembagian ya, silakan melapor saya. Tujuannya apa? Supaya saya bisa langsung memplotting dosen pembimbing yang sesuai ya, yang sesuai dengan em, penempatan kalian. Ya, penempatan dan topik. Ya, saya butuhnya penempatan dan topik. Bisa saja nanti
divisi produksi bahasnya malah tentang K3 ya atau apapun lah di penempatan dan topik yang ingin kalian bahas di lokasi kerja praktik. Lalu kalian nanti akan mendapatkan pembimbing eksternal di sana. Lalu setelah kalian mengisi form tadi, kalian akan mendapatkan dosen pembimbing ya dari TI. Lalu kalian silakan mengisi logbook harian selama kerja praktik dan juga kalian diminta bimbingan selama kalian kerja praktik ya. Baik itu dengan pembimbing eksternal di perusahaan ataupun dengan pembimbing yang ada di ITERA. Lalu berikutnya pelaksanaan kerja praktik ya, itu minimal dilaksanakan selama 30 hari kerja dan maksimal setelah PRS semester berjalan. Jadi untuk pelaksanaan ini, makanya sering saya lihat di proposal, coba dicek, bener nggak 30 hari gitu ya pelaksanaannya. Hari kerjanya apakah Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu. Silakan dihitung dengan baik untuk hari kerjanya apakah sudah memenuhi 30 hari. Jika misalnya ya sudah ada perusahaan yang menerima ya, menerima kalian, kalian sudah mengajukan, kalian sudah diterima, ternyata pelaksanaannya kurang dari 30 hari, Bu. Seperti apa? Apakah saya tetap lanjut atau tidak? Lagi-lagi mengingat susahnya ya cukup sulit ya untuk mencari lokasi kerja praktik karena banyak bukan hanya anak TI ya, bukan hanya anak ITERA, pasti sangat banyak mahasiswa-mahasiswa lain yang ingin KP. Jadi tetap saya izinkan kalau misalnya kurang dari 30 hari, tapi dengan catatan-catatan tertentu, kalian tetap mengisi logbooknya selama 30 hari, sisanya silakan kalian lakukan bimbingan mandiri dengan pembimbing eksternal yang ada di perusahaan. Lalu maksimalnya setelah PRS berjalan. PRS kita itu sekarang di minggu kedua perkuliahan. Jadi eh, harapan saya ya akan lebih baik sebelum masa perwalian dimulai. Ya, kalian sudah selesai kerja praktik. Karena apa? Karena ada dosen yang mewajibkan, dosen wali ya, yang mewajibkan kalian perwalian itu secara offline. Ya. Silakan diselesaikan, disiasati bagaimana saya bisa selesai sebelum masa perwalian mulai. Ya, itu yang saya tekankan. Bisa aja dosennya minta perwalian offline, terus kalian nggak datang, KRS kalian tidak divalidasi, nama kalian tidak terdaftar, ya bagaimana nilai kalian bisa keluar. Ya, jadi dipastikan sebelum masa perwalian dimulai. Perwalian itu kalau tidak salah sebelum 19 Agustus, tapi saya lupa, nanti saya coba cek lagi kalender akademik untuk masa perwalian di semester ganjil tahun ajaran 2024-2025. Lalu, mahasiswa yang masih melaksanakan KP pada saat masa PRS selesai akan mendapatkan pengurangan nilai dari laporan akhir. Dan juga ini menjadi catatan bagi dosen-dosen pengampu lainnya. Jadi kan kalian tidak mungkin hanya KP di semester 7. Ya, mungkin ada yang KP dan TA saja ya. Tapi kan kebanyakan di sini angkatan 2021 masih ada kuliah di semester 7. Seperti apa nanti kalau misalnya kalian masih KP, tapi kuliah udah mulai, sedangkan tingkat kehadiran kalian harus 80% ya. Itu bergantung dari dosennya juga masing-masing. Mungkin ada dosen yang mengizinkan, mungkin ada dosen yang hanya memberikan pengurangan nilai, atau mungkin ada dosen yang tidak mengizinkan sama sekali. Oleh karena itu, lagi-lagi saya sampaikan, silakan dicari strateginya bagaimana kalian bisa selesai sebelum masa perwalian dimulai. Lalu berikutnya mahasiswa wajib mengikuti peraturan berlaku di lokasi sama pelaksanaan ya. Kalian sudah buat surat pernyataan ya, jagalah nama baik pribadi, keluarga dan juga alma mater ya, prodi. Jangan sampai menjelekkan lah ya, jangan sampai dicap tidak baik lah di lokasi kerja praktek ya. Imbasnya banyak ya. Bisa ke kampus, bisa ke pribadi kalian sendiri, juga nanti ke adik-adik tingkatnya. Lalu terkait penyusunan dan pengumpulan laporan. Jadi setelah kalian KP, ya, pasti kalian akan diminta untuk mengumpulkan. Nah, kapan menyusun laporannya? Jadi selama kalian kerja praktik, silakan dicicil ya, dicicil, diangsur untuk menyusun laporan kerja praktik. Makanya tadi saya minta selama KP kalian tetap bimbingan baik dengan dosen maupun dengan pembimbing eksternal. Ya, jadi bisa sambil dicicil untuk laporannya dengan format yang nanti akan diberikan ya. Seingat saya format baru sudah saya lampirkan atau mungkin saya belum update, saya update lagi nanti untuk format terbaru.
Lalu pengumpulan laporan yang telah dijilid paling lambat 4 minggu setelah pelaksanaan kerja praktik. Em, tapi ini kembali lagi ke dosen pembimbingnya masing-masing ya. Kadang dosennya em, ingin melaksanakan seminar itu di waktu tertentu lah ya, di satu waktu tertentu, sehingga bisa saja lebih dari em, 4 minggu setelah pelaksanaan kerja praktik. Tapi idealnya ya setelah selesai KP, kalian kan sudah bimbingan, 4 minggu setelah itu silakan diselesaikan untuk laporannya. Laporan yang dikumpulkan telah diperiksa oleh pembimbing eksternal, dosen pembimbing, dan koor KP. Ya, jadi nanti akan ditandatangani oleh 3 orang tersebut, baru nanti dikumpulkan dalam bentuk hard copy ya di prodi. Lalu lembar pengesahan oleh pembimbing eksternal dan form penilaian pembimbing eksternal harus diberi stempel cap basah lokasi kerja praktik ya. Jadi di situ boleh diberi cap perusahaan di lembar pengesahannya dan juga di form penilaian untuk mengantisipasi ya kalau kalau ada yang melakukan kecurangan ya melakukan kecurangan pun juga nanti akan ada sanksinya. Lalu mengumpulkan satu file soft copy dan satu hard copy yang telah disahkan dan diserahkan ke Tendik, ke Bululu nanti untuk hard filenya. Lalu untuk soft filenya nanti kalian upload di Google Form yang nanti akan saya bagikan. Dan semua bentuk laporan ini wajib dikumpul. Perlu saya ingatkan, kemarin ada yang tidak saya keluarkan nilainya, saya beri nilai E karena tidak mengumpulkan salah satu dari 2 laporan ini, hanya mengumpulkan hard copy. Sedangkan sudah saya sampaikan, keduanya silakan dikumpulkan supaya dapat beri nilainya, saya keluarkan nilainya. Ya, ini jadi catatan untuk kedepannya, bukan hanya hard copy, tapi juga soft copy-nya silakan diupload di Google Form. Lalu berikutnya melampirkan form penilaian pembimbing eksternal, dosen pembimbing, dan nilai seminar ya. Jadi di dalam laporan, baik itu hard file ataupun soft file, silakan dilampirkan secara terpisah nantinya untuk 3 form tersebut. Mungkin ada 4 tambah satu lagi yaitu berita acara seminar. Ya, jadi akan ada 4 form. Form penilaian ada 3 dan satu berita acara seminar. Nah, ini untuk penilaian ya, terdiri dari 3, pembimbing eksternal 30%, dosen pembimbing 30%, dan seminar KP 40%. Lalu masuk ke seminar KP ya. Seminar KP ini nanti akan kalian laksanakan setelah kalian pulang dari lokasi kerja praktik. Mungkin di lokasi kerja praktik ada beberapa perusahaan yang minta kalian seminar di sana ya. Atau mungkin ya juga ada yang tidak, ya tidak masalah. Tapi setelah kalian kembali ke ITERA, ke TI, nanti kalian akan diminta untuk seminar KP ya. Nah, seminar ini tujuannya untuk melihat pemahaman mahasiswa selama melaksanakan kerja praktik. Jadi kalian dosen itu ingin melihat seperti apa sih pengalaman yang kalian dapatkan di selama kalian kerja praktik, lalu juga seperti apa kemampuan kalian dalam mempresentasikan apa yang kalian peroleh. Ya, setidaknya ini apa ya awal mula lah sebelum kalian nanti seminar proposal TA ya sebelum nanti sidang sebenarnya kalian sudah mulai belajar present lah dari sekarang walaupun sebelumnya mungkin ada apa ya, di mata kuliah tertentu kan kalian sudah pernah presentasi dan lain sebagainya tapi di sini juga sebagai apa ya untuk mengasah kemampuan kalian lah ya dalam presentasi. Bagaimana dapat menyampaikan apa yang diperoleh selama kerja praktik. Em, untuk pelaksanaan, ya seminar kerja praktik dilaksanakan paling lambat 2 minggu setelah pelaksanaan kerja praktik selesai dengan mengumpulkan draft laporan, ya. Atau jika lebih dari 2 minggu itu berdasarkan kesepakatan atau keputusan dari dosen pembimbing. Misalnya setelah 2 minggu kalian pulang, misalnya kalian pulang tanggal 1 Agustus ya, 2 minggu setelahnya harusnya kalian sudah seminar ya, tapi ternyata dosennya belum bisa ya, dosen bimbingnya belum bisa. Mungkin dosennya mencari satu waktu ya sehingga pelaksanaan seminar diundur. Tidak masalah. Tapi silahkan laporkan ke saya ya, laporkan ke saya dengan diketahui oleh dosen pembimbingnya ya, tidak perlu dalam bentuk tertulis ya lisan ataupun
by chat tidak masalah, setidaknya ada konfirmasi ke saya ya dari dosennya dan mahasiswa untuk pelaksanaan seminar. Lalu syarat seminar ya. Syarat seminar apa saja yang harus dibawa pada saat seminar? Pertama, form penilaian pembimbing eksternal yang telah diberi stempel tadi ya, silakan dibawa form penilaian. Jadi keempat berkas tadi ada form penilaian pembimbing eksternal, form penilaian dosen pembimbing, form penilaian seminar KP dan berita acara kerja praktik itu dibawa pada saat seminar kerja praktik. Ya. Lalu berikutnya draft ya, draft laporan jika dibutuhkan oleh dosennya bisa berupa hard file ataupun soft file. Silakan tanyakan ke dosennya masing-masing nanti seperti apa butuh draftnya. Lalu selain draft pasti juga PPT ya untuk presentasi silakan dipersiapkan untuk PowerPoint-nya dalam presentasi pada saat seminar KP dan juga KRS ya. Misalnya pelaksanaan seminarnya belum ngisi KRS gitu ya, tidak masalah, tidak perlu dilampirkan. Tapi kalau pelaksanaan seminarnya setelah eh, pengisian KRS, silakan dilampirkan buktinya. Itu untuk syarat seminar KP. Lalu terkait penyelesaian KP, kapan kalian dinyatakan selesai kerja praktik? Ya, jelas pertama kalian sudah pulang lah tadi ya, kalian sudah pulang, lalu kembali ke ITERA ya, lalu kalian melaksanakan seminar, lalu kalian mengumpulkan laporan kerja praktik setelah seminar ya. Sebenarnya saya berikan waktu 2 minggu. Jadi jika pelaksanaan kalian tanggal 1, seminarnya silakan 2 minggu setelahnya ya, itu kalian kumpulkan untuk laporan ya, laporan kerja praktik yang telah disahkan. Kalian telah mengumpulkan laporan yang telah disahkan, baik itu dalam bentuk hard copy ataupun soft copy ya. Kalau hard copy silakan kumpulkan ke prodi. Keempat form tadi silakan diselipkan saja ya sebagai bukti penyelesaian KP dan soft file tadi dikirimkan dalam Google Form ya. Lalu berikutnya nilai akhir telah diinput oleh koordinator kerja praktik atau pengampu kerja praktik sesuai dengan nama yang terdaftar di daftar nilai akhir. Jadi kalau nama kalian tidak ada di KRS, ya kalian tidak menginput KP di KRS, pasti tidak akan bisa mengeluarkan nilainya. Jadi kalian harus daftarkan mata kuliah kerja praktik di KRS kalian nanti di semester ganjil supaya nilainya dapat keluar. Lalu berikutnya sanksi, ya. Mahasiswa yang tidak melapor lebih dari 7 hari dari tanggal pelaksanaan akan mengalami keterlambatan dalam pembagian dosen pembimbing, ya. Misalnya, kalau kalian telat ngasih tahu, ternyata Bu, saya ditempatkan di divisi K3 misalnya. Oh, ternyata dosen K3 udah penuh ya, udah banyak nih yang duluan ngelapor. Ya, bahwa mereka di K3. Jadi saya sudah bagi ke dosen-dosen misalnya yang ada di Ergo, ya, ataupun dosen dengan keahlian K3. Eh, Bisa jadi kalian tidak mendapatkan dosen pembimbing di bidang tersebut, atau bisa saja dapat dengan persetujuan dosennya. Saya perlu konfirm ke dosennya ya, karena ini terkait beban dosen ya. Kalau misalnya dia sudah 13 nambah 2 orang, bersedia nggak Pak, Bu, untuk menerima mahasiswa ini lagi? Jika bersedia ya akan saya tambahkan. Tapi jika tidak, ya masa saya oper ke dosen yang lain yang mungkin tidak se-advance itu untuk bidang K3. Contoh, itu sebagai contoh. Lalu mahasiswa yang terlambat mengumpulkan laporan kerja praktik mendapat pengurangan nilai sebesar 5 poin per hari. Ya, ini silakan ya diingat waktu kalian seminar 2 minggu setelahnya. Itu saya akan lihat dari tanggal kalian seminar ya. Saya minta laporan seminar kalian. Kapan kalian seminar 2 minggu setelah itu, jika belum mengumpulkan ya akan saya kurangi nilainya. Ya, jadi tidak serta-merta ya mungkin nilai dari pembimbing dan lain-lain besar ya, tapi ternyata kalian terlambat mengumpulkannya. Saya juga punya hak di sini ya untuk mengurangi nilai karena keterlambatan pengumpulan laporan ya, baik itu hard file maupun soft file. Lalu mahasiswa yang melakukan kecurangan dalam bentuk apapun sama pelaksanaan kerja praktik akan mendapat sanksi tegas ya. Sanksi ini bisa dari prodi ataupun mungkin nanti dari komisi disiplin ya. Seingat saya ya, waktu saya awal-awal masuk ke TI itu pernah ada kejadian mahasiswa yang melakukan kecurangan ya. Saya nggak perlu sebut kecurangannya, tapi itu cukup em,
merugikan lah ya, cukup merugikan sehingga mahasiswa ini ya dapat sanksi tegas ya, dapat sanksi tegas untuk kuliahnya ya, untuk kuliahnya. Ya, kita punya komisi disiplin di ITERA untuk mahasiswa. Ya yang paling apa ya, bisa dibilang sanksi ringan mungkin masih E lah ya, dikasih mata kuliahnya, nilai mata kuliahnya. Mungkin untuk yang lebih berat lagi bisa saja terancam DO ataupun apapun hukuman yang nanti akan diberikan oleh prodi ataupun komisi disiplin dari ITERA. Oke, berikutnya ada format penulisan ya. Jadi ada dua, ada proposal maupun laporan kerja praktik. Proposal itu opsional jika dibutuhkan. Laporan kerja praktik harus wajib dikumpulkan saat kalian telah selesai melaksanakan kerja praktik ya. Juknisnya yang terbaru, harusnya ini sudah saya update yang terbaru ya. Yang terbaru silahkan dilihat di link ini ataupun nanti saya share lagi linknya. Takutnya belum saya update gitu ya untuk formatnya. Eh, Contohnya kemarin lah yang apa ya, yang buat proposal gitu ya, buat proposal. Ya mungkin saya belum update ya, belum update terkait penulisan jurusan. Tapi kan kita kan udah ganti fakultas ya, jadi dilihat lagi untuk penulisan fakultas jurusan tuh mohon nanti diperhatikan lagi ya. Jika memang saya belum mengganti itu di template ya, silakan kalian sesuaikan dengan kondisinya yang sekarang. Ya, ini terkait alur pelaksanaan. Ya, tadi sudah saya sampaikan secara ringkas juga ya terkait alur ya. Bagaimana kalian harus dari mana kalian mulai dan seperti apa kalian dapat dinyatakan selesai kerja praktik. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan sedikit terkait sosialisasi kerja praktik. Sekarang saya buka sesi diskusi, tanya jawab pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan terkait kerja praktik sambil saya siapkan link untuk kalian isi sebagai bukti hadir sosialisasi kerja praktik. Oke, linknya sudah ada di kolom chat. Silakan saya tunggu jika ada yang ingin bertanya. Boleh raise hand. Oke, Dea Novita. Izin bertanya, Bu, itu terkait surat pengunduran diri, jika kita tidak di ACC, kita perlu ini ya, Bu, surat pengunduran diri itu. Iya, betul. Tapi perlu dilihat dari kapan kalian mengajukannya, ya. Dari kapan kalian mengajukan ke perusahaan tersebut. Misalnya kalian sudah ya 1 bulan 6 minggu gitu ya. Menurut kalian itu sudah terlalu lama, ya, atau bahkan sampai 2 bulan, ya silakan kalian buat surat pengunduran diri, ya. Jangan nanti pas kalian sudah mengundurkan diri tanpa pemberitahuan, tanpa konfirmasi ke perusahaan, ternyata sudah menerima kalian, ya seperti yang saya bilang tadi, kaliannya malah keterima di tempat lain gitu ya. Jadi jangan sampai hal tersebut terjadi. Makanya saya minta buat surat pengunduran diri saja, ya. Kalian dengan baik mengatakan kita kita ngundurkan diri aja Pak, Bu, gitu ya. Kita cari tempat lain saja karena ya keterbatasan waktu dan lain-lain ya. Seperti Recording in progress. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, ada lagi? Silakan sambil diisi absennya ya. Eh, Kemarin mungkin sudah ya cukup banyak yang bertanya ya, yang menemui saya untuk pelaksanaan kerja praktik. Silakan, Chris. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Bu, izin bertanya, Bu. Untuk yang pertama itu, Bu, nanti laporan itu kan, Bu, ada pengesahan, Bu. Tanda tangan dari koordinator kerja praktik, Bu. Nah, Oke. untuk tanda tangannya ini sebelum seminar atau setelah laporan ini selesai dijadikan? Baru pertanyaan kedua, Bu. Untuk seminar KP-nya ini, apakah diajukan mahasiswa ataukah dosen pembimbingnya nanti, Bu, yang ngajukan, Bu? Terima kasih. Oke. Pertama saya jawab yang pertama terkait pengesahan ya. Jadi ada 3 orang yang mengesahkan di situ. Yang tahu pelaksanaan kan itu adalah pembimbing, baik itu eksternal ataupun internal. Jadi silakan ditandatangani dulu oleh pembimbing, kedua pembimbing, baik itu pembimbing eksternal ataupun eksternal. Eh, Kalau sudah sudah selesai seminar, misalnya masih ada revisi, dosen pun juga akan menandatangani kalau laporan kalian itu sudah di ACC oleh dosen pembimbing, ya. Kalau dosen pembimbing sudah ACC, tidak ada lagi revisi, silakan dijilid terlebih dahulu saja, ya. Setelah dijilid, nanti
boleh kumpulkan kolektif ya ke prodi untuk saya tanda tangani. Setelah saya tanda tangani, baru kalian nanti kumpulkan laporan soft filenya ya seperti itu. Jadi jilid dulu silakan ya. Setelah itu baru saya yang tanda tangani dengan catatan kedua pembimbing sudah ACC dan tanda tangan di laporan. Lalu pertanyaan kedua terkait seminar KP ya. Jadi kan kalian sudah selesai, sudah pulang KP, kalian nyusun laporan, ya misalnya laporan udah siap, kalian silakan bertanya, diskusi dengan siapa dosen pembimbing, ya, Pak, kapan seminar KP-nya gitu ya? Harusnya tuh 2 minggu setelah pulang, ya setelah pulang KP harusnya seminar, tapi misalnya, oh ntar aja gitu ya kata dosennya, mungkin anak bimbingannya beda-beda waktu pulangnya, mungkin beliau menyesuaikan ya, sehingga dosen bisa saja dosen yang menetapkan kapan untuk pelaksanaan seminarnya. Jadi kalau seminar KP karena tidak ada penguji, beda halnya dengan TA, kalian nggak perlu mengajukan surat menyurat ke prodi ya. Jadi cukup antara mahasiswa bimbingan dan dosen pembimbingnya saja kapan ingin melaksanakan seminar kerja praktik. Seperti itu, Chris John. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Oke, Fahrul, Andi, silakan. Bertanya Bu, untuk tingkatan dari perusahaan sendiri, apakah harus PT, apakah CV sudah bisa ya Bu? Oke, tidak masalah ya, tidak masalah. Nggak harus sekelas apa perusahaan yang besar ya, tidak masalah. Selama selama lokasi tersebut punya apa ya, bergerak di bidang industri ya, sangat besar, sangat banyak lah sebenarnya yang bergerak di bidang industri, tidak masalah. Kalaupun misalnya ada di UMKM ya, tapi kan UMKM kan juga punya batasnya sendiri ya, ada yang mikro, ada yang menengah ya. Jangan yang kecil lah ya. Yang kecil kan masih di biayanya di bawah berapa sih gitu ya. Setidaknya yang tingkatnya menengah kalau misalnya ada di UMKM ya, ataupun misalnya di CV gitu ya. Di CV ada beberapa yang melaksanakan di sana. Tapi kalau saya pribadi, saran saya baiknya langsung ke perusahaan besar gitu ya. Perusahaan besar kalian dapat pengalaman yang lebih menurut saya ya. Yang lebih apalagi kalau sudah eh, kelas apa lah ya, mungkin beberapa ada yang di Pertamina pernah ya, atau mungkin nanti di UT juga ya. Nah, akan lebih baik sebenarnya, saran saya kalau misalnya kerja praktik di sana. Mungkin seperti itu. Siapa tadi, Fahrul? Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, berikutnya Muhammad Rifat. Izin bertanya Bu, sebelumnya kan saya dan kelompok saya kan membuat surat untuk rekomendasi KPK kita dari tanggal 10 Juli sampai 16 Agustus. Nah, cuman waktu interview kemarin kita dikirimnya KP itu selama 3 bulan Bu. Nah, terus habis itu kan saya bertanya ke perusahaannya, apakah dibuat surat baru? Ternyata eh, kata perusahaannya nggak usah gitu, itu cuma formalitas. Nah, sedangkan kami sekarang posisinya udah diterima Bu, untuk KP itu. Apakah kita harus membuat surat rekomendasi baru? Oke, pelaksanaannya 3 bulan itu selesainya di bulan berapa? Dipastikan selesainya tadi minimal sebelum perkuliahan dimulai. Ya, tapi lebih baik lagi, takutnya nanti dosen walinya minta perwalian offline, jadi sebelum perwalian dimulai. Nah, untuk surat dari fakultas ya, surat dari ITERA tidak perlu lagi kalian buat ya, karena kan sudah diterima juga, itu hanya administrasi yang dibutuhkan dari kampus menuju ke lokasi. Paling nanti saya kan akan sebar lagi nih Google Form ya terkait kalian kerja di sorry kerja lagi kalian KP di mana, lokasinya apa sorry alamatnya, penempatannya, terus juga waktu mulai dan waktu berakhir. Nah, itu nanti yang akan saya data ya, bukan berdasarkan surat yang kalian ajukan ke perusahaan yang sudah kalian buat di fakultas ya. Jadi datanya akan saya minta lagi ke kalian terkait salah satunya waktu KP, mulainya kapan dan selesainya kapan. Ya, jadi nggak perlu lagi dibuat ya. Kalau perusahaannya udah nerima nggak masalah ya, nggak perlu lagi dibuat gitu. Gitu ya tadi Rifat. Oke, berikutnya siapa nih? Raken.
izin bertanya Bu, kan ada pengesahan untuk pembimbing eksternal dan dosen pembimbing. Itu boleh kan itu terjadi setelah kita seminar KP tadi Bu yang di kampus. Kalau misalkan kita minta pengesahan dosen eksternal, pembimbing eksternal itu sebelum kita seminar, itu boleh nggak Bu? Karena saya juga diminta presentasi di sana soalnya. Pengawas. Bo- Oke, boleh ya. Jadi silakan saja diminta ke empat KP-nya ya untuk pengesahan selama pembimbing eksternal sudah ACC ya diminta aja ya. Lalu misalnya nih ada kasus kemarin udah ACC sama pembimbing eksternal, ternyata dosen pembimbingnya nggak beda nih mintanya gitu ya. Ada yang diubah gitu ya. Ada yang diubah. Cara mensiasatinya ya silakan konfirm lagi ke pembimbing eksternal. Kalau misalnya lokasi KP-nya jauh, ya minta keringanan untuk ya secara online gitu ya terkait pengesahannya tidak masalah. Ataupun misalnya nanti di scan ulang baru ya untuk pengesahan setidaknya pembimbing eksternalnya sudah ACC gitu ya. Kadang kadang tuh judul ya biasanya tuh judul gitu ya terkait lembar pengesahan. Mungkin nanti saya perbaiki di lembar pengesahan tidak perlu melampirkan judul saya rasa ya cukup lembar pengesahan saja. Jadi kalau misal judul pun berubah nanti di setelah kalian di ACC oleh pembimbing eksternal jadi tidak banyak yang berubah gitu ya. Tidak perlu kalian minta lagi tanda tangan yang baru terkait pembimbing eksternal ya. Jadi tidak masalah seperti itu Raket. Baik, terima kasih Bu. Oke, berikutnya Najwa. Oke, baik Bu. Sebelumnya maaf off cam ya. Jadi sebetulnya mau tanya nih Bu, kan sebenarnya saya sudah sedang melakukan magang. Nah, apakah magang tersebut bisa dijadikan tempat kerja praktik ya Bu? Dan kalau emangnya bisa, kan nanti di sebentar lagi akan selesai juga. Nah, apakah bisa langsung menyusun laporannya ya Bu? Makasih. Oke, magang ini kamu ikut program apa? Apakah tidak mengambil kuliah di semester ini atau bagaimana? Ini Bu, sampingan. Maksudnya tetap magang internship di luar gitu Bu. Tapi tetap Status kuliah kuliahnya seperti apa semester ini? aktif Ibu. Aktif. Em, oke, ini kasus baru ya. Saya rasa, tapi kan untuk KP itu kan perlu dosen pembimbing ya, dosen pembimbing. Dosen pembimbing, jadi harusnya kalau selama kamu proses magang ini ya, artinya ada dosen nih yang membimbing kamu. Jadi bagaimana kamu menyusun setidaknya menyusun laporannya seperti apa ya. Oke, ini mungkin saya diskusikan dulu ya dengan Prodi karena ini kasus baru ya. Saya tidak bisa mengatakan iya atau tidak pada saat ini ya. Tapi kan harusnya ya kalau sesuai persyaratan yang saya berikan tadi, kalian sudah selesai nih semester 6-nya. Baru nanti setelah semester 6 eh, baru kalian melakukan kerja praktik ya. Sedangkan kamu kan semester 6-nya belum selesai nih, belum selesai. Nah, jadi perlu ada pertimbangan yang lebih lah nanti ya. Mungkin saya kabarkan lebih lanjut, saya lapor dulu ke Kaprodi seperti apa, apakah bisa dijadikan kerja praktik atau tidak. Ya, seperti itu. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Oke, berikutnya Reja. Izin bertanya Bu, kalau misal nanti kita waktu setelah KP terus keterima MBKM Bu, nah itu SKP-nya gimana Bu? Apakah mengikuti tanggal-tanggal yang udah yang udah ditetapin tadi atau gimana? Oke, KP terus keterima MBKM. Silakan diselesaikan juga ya terkait kerja praktiknya ya sebelum kalian mulai MBKM. Ini pernah terjadi. Jadi waktu itu ada yang sedang KP dan ternyata di saat yang bersamaan juga keterima MBKM ya MBKM. Jadi saya minta tetap diselesaikan kerja praktiknya ya. Apakah nanti setelah MBKM itu bisa dikonversi ke KP atau tidak? Nah, itu urusan belakangan ya. Tapi saya minta diselesaikan dulu apa yang sudah dimulai ya.
Jadi kalau sudah mulai KP duluan ya silakan diselesaikan KP-nya dan diikuti segala prosedur yang telah diumumkan ya sebagai bentuk kalian mengikuti kerja praktik ya. Jadi kalau misalnya Agustus em, keterima MBKM gitu ya, keterima MBKM ya tetap diselesaikan ya. Mungkin nanti ada semacam apa ya dispensasi lah ya, mungkin seminarnya tidak masalah kalau misalnya online ya, kalau misalnya MBKM-nya di luar. Terus juga pengumpulan ya, pengumpulan juga tetap harus dilakukan ya. Eh, Ya mungkin bisa titip temennya ya untuk laporan ya, untuk tanda tangan dan lain-lain. Jadi tetap harus diselesaikan segala hal yang berkaitan dengan kerja praktik. Gitu ya, Reja. Makasih. Oke, berikutnya Jenny. Oke, Bu, izin bertanya tadi terkait yang surat pengunduran diri itu kan kalau kasusnya dia nggak dapat balasan dari perusahaan ya Ibu, baru kita buat surat pengunduran diri. Kalau semisalnya di perusahaan itu kita ditolak, tapi dari perusahaannya nggak mau ngeluarin surat buat penolakan itu gimana Bu jadi kasusnya? Oke, ketahuan ditolaknya via apa? Kayak via chat gitu doang Bu. Tapi Oke, mereka kalau gitu, oke, buat lagi saja ke mana? Ke fakultas, ajukan lagi ke tempat lain. Kalau ditanya mana buktinya, apa kasih tahu aja ya perusahaan tidak mau memberikan ya hanya by WA gitu ya. Jadi nggak perlu melampirkan surat pengunduran diri. Setidaknya kalian ada bukti bahwa kalian tidak diterima di lokasi tersebut gitu. baik Ibu. Oke, berikutnya Anissa Putri. Mohon maaf sebelumnya off cam Bu. Izin bertanya Bu, kalau misalnya kan kita udah ngajuin nih ke perusahaannya, terus kan nerima balasan, kalau misalnya di ACC kan ada surat dari perusahaannya gitu. Nah, itu perlu dilaporin ke Ibu atau enggak? Oke, surat balasan diterima ya. Di keep saja dulu ya. Saya paling minta data nanti untuk kalian apakah sudah diterima atau belum ya terkait surat balasan. Saya rasa tidak perlu dilampirkan ya. Mungkin yang ingin saya minta nanti ya itu surat kalian telah menyelesaikan kerja praktik jika perusahaannya bersedia membuatkan ya. Kadang ada beberapa perusahaan yang memberikan sertifikat semacam sertifikat kalian selesai magang ya. Jika tidak ya tidak masalah gitu ya. Jika perusahaannya mungkin ya ada kendala dan lain sebagainya, mungkin perusahaan yang belum besar ya, jadi tidak sekonsen itu terkait kerja praktik tidak masalah ya. Jadi untuk surat balasan bahwa kalian sudah diterima tidak perlu dilampirkan. Jadi nanti saya minta kalian mengisi spreadsheet, sebutkan saja kalian sudah diterima di perusahaan mana atau sedang mengajukan atau misalnya apalagi ditolak dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Oke, berikutnya Raffi. Izin bertanya Bu, kalau misalkan Ibu di perusahaan itu kita kan sedang mengajukan ya Bu ya. Nah di bagian absen ini kan kita apakah sudah mendapatkan lokasi KP? Nah itu tuh diisinya sudah atau belum? Diisinya belum, Belum. ya. Belum saja. Ya. Saya cuma minta kalau misalnya yang sudah benar-benar fix diterima, silakan diisi sudah. Kalau masih proses pengajuan, diisi belum dulu saja. Ya, gitu. Sama misalkan gini Bu, pas kita kemarin itu proposal dari pas mengajuin di iterannya itu kan misal di bagian K3 Bu. Nah, sedangkan pas KP-nya itu kita di bagian selain K3 gitu bisa nggak Bu? Bisa, tidak masalah. Itu wewenang perusahaan ya. Jadi kamu ngajuin K3, ternyata perusahaan bisa nerima kamu di produksi, misalnya tidak masalah ya. Silakan diikuti saja gitu ya. Walaupun misalnya tidak sesuai apa yang kamu inginkan lah gitu ya. Eh, Saran saya ikuti saja ya. Tetap kalian lanjutkan karena ya susah nih tempat KP gitu ya. Kecuali kalau kalian gampang dapat tempat KP ya tidak masalah.
Tapi ya untuk menghindari susahnya kalian dapat tempat KP, jadi apa yang kalian propose tadi, apa yang kalian ajukan tidak sesuai dengan penempatan di perusahaan, tidak masalah, tidak akan mengurangi apa-apa ya, secara penilaian tidak akan mengurangi apa-apa. Seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, berikutnya Aulia. Oke, Assalamualaikum. Perkenalkan Bu, nama saya Aulia Prima Pramesti. Saya mau bertanya Bu, tadi kan Ibu sudah menyebutkan bahwa ada satu proposal itu maksimal 3 orang untuk satu perusahaan gitu kan Bu. Nah kalau misalkan saya apply beda proposal dengan satu perusahaan itu boleh nggak ya Bu ya? Dengan kakak yang berbeda seperti itu Bu. Oke, apply ke satu perusahaan berapa orang? 2 sampai 3 orang Bu. Tetapi yang sudah saya ketahui sudah ada kelompok lain gitu Bu yang apply duluan. Oke, tidak masalah ya, tidak masalah. Misalnya ada kelompok lain yang sudah apply, terus kalian juga pengen ke perusahaan itu, apply lagi saja gitu ya, tidak masalah. Masalah kak beda kakak tidak masalah juga, masalah sama pun juga tidak masalah ya, terserah kalian mau mengajukan apa, apakah kakak yang sama ataupun kakak yang berbeda, selama laporan yang kalian tulis nanti itu berbeda. Ya, jadi kalau misalnya ada geng satu nih udah ke perusahaan A gitu ya, ya udah kamu dan teman-teman kamu, kelompok kamu mau mengajukan situ juga tidak masalah ya. Ya setidaknya satu kelompok tadi maksimal 3 orang. Ya, kalaupun misalnya perusahaan tersebut sudah nerima, misalnya mau menerima misalnya lebih dari 3 orang, ya juga tidak masalah. Kalaupun misalnya memang mereka mau menerima. Kemarin ada kasus ya adalah beberapa orang gitu ya, mereka mengajukan ke satu perusahaan yang sama ya dari 2 kelompok dan diterima semua, ya silahkan ya, masih tidak masalah lah, karena ya tadi mengingat susahnya mendapat lokasi gitu ya Aulia. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Oke, ada lagi pertanyaan? Sepertinya tidak ada lagi, cukup. Oke. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan, silakan. Silakan, Um, Christian. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi di website itu kan, Bu, ada yang magang di laboratorium, Bu, ada di FTI. Nah, apakah di teknik industri, Bu, kita bisa magang kayak gitu, Bu? Itu oke, itu untuk prodi apa? Kalau di TI ya belum pernah ada, dan selama beberapa orang jadi core KP tidak ada ya. Tidak diizinkan lah, karena kita industri ya, dunia industri, saya rasa kalian akan lebih baik langsung terjun ke dunia nyata, karena kalau ke labor ya kalian sehari-hari juga nge-lab, saya rasa ya dari semester berapa kalian udah ke lab gitu ya. Alangkah lebih baiknya kalian langsung terjun ke dunia industri ya, ke perusahaan, CV atau apapun itu ya dalam bidang industri. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, siapa nih nanya via chat? Ada di WhatsApp nih. Silakan jika ada lagi ingin Oke, saya jawab pertanyaan dari chat. Izin bertanya Bu, kebetulan tadi saat pengisian absen saya mengisi sudah, namun belum jelas keterima atau tidak. Oke, isi lagi bisa nggak ya? Saya kayaknya batasi respon sepertinya. Oke, nanti saya ganti, silakan diedit lagi ya, diganti lagi tadi yang sudah mengisi keterima padahal belum jelas nih, masih di ghosting sama perusahaan, silakan diisi lagi. Ya, ini yang ngirim chat siapa nih? Amalul. Diisi lagi untuk absennya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, intinya nanti ya semua sudah saya sampaikan, saya rasa nggak ribet ya untuk KP. Jika memang masih ada pertanyaan yang belum saya jelaskan di sini di sosialisasi, ya boleh nanti silakan tanya saya, japri saya, cari saya misalnya ya di kampus ya.
Berarti ya 2 minggu lagi ya, jangan besok, kita udah mulai libur hari ini. Oke, kalau tidak ada lagi, saya cukupkan ya untuk sosialisasi kerja praktik. Harapannya semoga semuanya segera mendapatkan bagi yang belum ya lokasi kerja praktik, dan juga pelaksanaannya tadi seperti yang saya bilang, setidaknya sebelum masa perwalian dimulai ya, supaya tidak ada kendala lain-lainnya terkait kuliah, KP, dan segala urusan tentang perkuliahan. Oke, itu saja dari saya. Dan lagi saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Kami semua Terima diterima. kasih, Bu. Recording Terima kasih. stopped.